Shalom, puji Tuhan, kembali kita hadir lagi di hari ini. Kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kehidupan yang Kau masih beri. Kami akan melandasi hari ini dengan firman-Mu lagi. Buka hati kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah ujilah aku Tuhan. Itulah ketulusanku. Itulah ketulusanku. Ya. Mengutip dari kisah seorang teman bahwa pada malam hari sepulang dari persekutuan doa, ia dan rekan-rekannya tengah menunggu bis kota untuk bisa pulang ke rumah. Sambil menantikan kedatangan bis tersebut, teman dia mengambil gitar dan mereka mulai bernyanyi sebuah lagu rohani yang berjudul Ujilah Aku Tuhan. Ya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ya, seperti itulah ya nadanya. Nah setelah beberapa kali menyanyikan lagu tersebut, ya, salah seorang temannya mulai mengomel. Mana sih bisnya? Kok nggak datang-datang juga? Akhirnya semua mulai kesal, semua mulai mengomel juga. Iya ya, mengapa bis ini nggak datang-datang? Padahal kita sudah capek-capek menunggu ya, sudah lelah di halte ini. Sehingga tanpa sadar mereka pun mulai mempertanyakan ya pekerjaan dan kinerja perusahaan bis yang dikelola oleh pemerintah. Ya, termasuk teman saya pun mulai terpancing untuk membicarakan keburukan-keburukan pelayanan dari bis tersebut. Namun Bapak Ibu, selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hati teman saya ini. Dan seolah-olah mau berkata, tadi kalian menyanyikan lagu apa ya? Ya. Kemudian di hatinya dia menjawabnya, ya pujian ujilah aku Tuhan. Kemudian sempat dia juga ya ditegur Roh Kudus dan berkata, oleh sebab itulah ya, aku menjawab doa yang kalian nyanyikan tadi. Ya. Jadi mereka berdoa, bernyanyi ujilah aku, kemudian memang ya Roh Kudus ingin menguji mereka, salah satunya kesabaran mereka. Ya. Nah, tiba-tiba teman-teman mereka pun tersadarkan dan memberitahu kepada yang lain bahwa ya terkadang kita menaikkan puji-pujian tanpa ketulusan dari hati yang dalam akan Tuhan. Kita hanya menyanyikan karena kita mampu ya untuk menunjukkan bahwa kita bisa nyanyi atau karena supaya terlihat rohani. Kemudian yang fatalnya ketika kita diuji sesuai dengan yang kita katakan atau nyanyikan, kita jadi tidak siap. Kita malah sebaliknya berperilaku tidak seperti yang kita nyanyikan. Ya. Seperti itu. Saudara, bahkan ironinya ya, ketika kita berdoa pun ya, meminta berkat, kekayaan, kedudukan, jabatan, kesuksesan kepada Tuhan. Tetapi begitu Tuhan kabulkan doa kita, akhirnya kita juga tidak siap. Karena dengan berkat kekayaan, kedudukan, jabatan, serta kesuksesan tersebut, kita malah semakin lebih menjauh dari Tuhan. Akhirnya Tuhan kita dukakan, Tuhan kita lupakan, dan kita tinggalkan. Ya, berbanding terbalik dengan Raja Daud. Raja Daud berkata, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku. Bukan karena mau menantang Tuhan. Bukan juga karena ia pongah dan sombong rohani. Melainkan Daud mengadu kepada Tuhan, meminta keadilan Tuhan. Sebab Daud telah hidup dalam ketulusan. Dan dalam ketulusannya ini, Daud percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Melainkan dengan sungguh-sungguh. Daud mengarahkan matanya tertuju kepada kasih setia Tuhan. Daud juga mengarahkan hatinya kepada kebenaran. Dan semua yang dilakukan Daud itu dalam ketulusan. Itu ada di dalam ayat 1 sampai juga ayat ketiga. Nah Bapak Ibu, ketulusan itu artinya bicara hati nurani yang murni, yang bersih dan suci. Bukan pada aktivitas rohani. Seperti memuji Tuhan, melayani Tuhan, memberi persembahan, berdoa, berpuasa, membaca Alkitab, bahkan membantu orang susah dan lain sebagainya.
melainkan kepada apakah yang kita lakukan semua aktivitas rohani itu yang disebutkan tadi itu, ya, dilakukan dalam ketulusan atau dilakukan hanya dalam kebiasaan atau kerutinitasan. Saudara, ini yang harus disadari. Dan jika ketulusan adalah dasar dan motivasi dari hidup seseorang, maka dia tidak akan pernah merasa dirinya benar, hebat, atau pintar. Bahkan dia berkata bisa semuanya. Tidak demikian. Melainkan dia akan selalu memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu memurnikan hati nuraninya. Inilah yang tampak dari kata yang dipakai Daud setelah dia berkata, ujilah dan cobalah aku. Dan ayat selanjutnya dikatakan, selidikilah batinku dan hatiku. Ayat 2. Nah, kata Ibrani yang dipakai untuk kata selidiki di sini adalah sarap, ya, bukan saraf, ya, sarap, ya, T-Z-S-A-R-A-P-H, ya. Kata ini dipakai untuk menunjuk pada kegiatan memurnikan logam dari berbagai kotoran. Nah, Daud rindu Tuhan memurnikan dirinya. Ia memang sudah belajar hidup tulus dan beriman, tetapi ia juga sadar bahwa ia masih memerlukan pemurnian Tuhan setiap hari, agar hati dan batinnya terbebas dari segala kotoran duniawi. Nah, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan ini, apakah saudara siap untuk berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku? Apakah saudara juga siap untuk berkata, selidikilah batinku dan hatiku ya Tuhan? Artinya, aku siap dimurnikan oleh-Mu Tuhan. Apakah saudara siap? Karena itu, renungkanlah firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami melakukan segala sesuatu kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Sehingga dari situlah Tuhan memperhatikan, menilai setiap apa yang kami lakukan dan perbuat, termasuk pelayanan-pelayanan kami. Itu semua berkenan di hati Tuhan. Sehingga sebagaimana Daud, dia juga bisa berani berkata, ujilah dan cobalah aku. Artinya Tuhan, Engkaulah yang tahu setiap apa yang kami lakukan. Apakah itu dari hati kami atau karena kebiasaan kami. Tolong kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi berkat untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.